Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Okta Chandra, mahasiswa informatika dari Universitas Mulia Balikpapan. Jadi, di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya sebagai bagian dari proyek ujian akhir semester mata kuliah Sistem Digital. Di video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang gerbang logika. Mulai dari pengertian gerbang logika, lalu apa saja bentuk-bentuk dari gerbang logika tersebut. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke slide-nya aja. Kita udah masuk ke materinya. Untuk judul makalahnya sendiri itu mengenal gerbang logika. Oke, ini daftar isinya. Oke, jadi gerbang logika itu apa sih? Jadi gerbang logika itu adalah rangkaian dasar yang membentuk komputer. Jutaan transistor di dalam mikroprosesor membentuk ribuan gerbang logika. Sebuah gerbang logika sederhana mempunyai satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Keluarannya dapat tinggi atau disimbolkan dengan angka 1 atau rendah atau disimbolkan dengan angka 0, tergantung level digital yang diberikan pada terminal input. Ada 7 jenis gerbang logika. Yang pertama itu OR, lalu AND, NAND, NOR, inverter atau NOT, XOR, dan XNOR. Lalu untuk gerbang logika sendiri ada dua. Yang pertama itu gerbang logika dasar, lalu yang kedua itu ada gerbang logika bentukan. Yang akan kita bahas pertama itu gerbang logika dasar. Nah, gerbang-gerbang logika dasar ini adalah sebuah elemen dasar yang dibentuk menjadi sebuah rangkaian digital yang memiliki satu kesatuan dari beberapa gerbang logika dasar yang bentuknya berfungsi untuk memproses sinyal digital, yang mana gerbang dasar logika ini ada 3 gerbang utama dalam pembentukannya, yaitu gerbang NOT, gerbang AND, lalu gerbang OR, di mana gabungan dari 3 gerbang ini akan membentuk gerbang baru yang kita sebut itu gerbang bentukan atau gerbang kombinasi, seperti NAND, lalu gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Oke, untuk gerbang logika dasar yang pertama itu gerbang NOT. Untuk pengertiannya sendiri, gerbang logika NOT adalah sebuah gerbang yang mempunyai sebuah input dan sebuah output. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter, sehingga output dari gerbang ini merupakan kebalikan dari inputannya. Untuk gambarnya sendiri seperti ini. Untuk lambang dari gerbang NOT sendiri seperti ini. Untuk tabel kebenarannya, jika inputan kita 0, maka untuk outputnya itu 1, jadi kebalikannya. Lalu dibalik lagi, jika inputan kita 1, maka outputnya 0. Oke, selanjutnya gerbang logika AND. Untuk pengertiannya sendiri, gerbang logika AND itu adalah gerbang dasar logika yang mempunyai 2 input, saluran masukan dan 2 saluran keluaran, di mana gerbang AND ini digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan mempunyai logika 1. Jika tidak, maka akan dihasilkan logika 0. Untuk gambar dari gerbang logika ini seperti ini. Untuk lambangnya seperti ini. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Nah, jika inputan pertama 0, inputan kedua 0, maka hasil keluarannya itu 0. Dia bisa bernilai 1 jika inputannya itu sama-sama 1 baru bisa bernilai 1. Oke, next. Oke, untuk gerbang logika selanjutnya itu gerbang logika OR. Nah, untuk pengertiannya sendiri, gerbang logika OR adalah gerbang logika dasar yang akan memberikan keluaran 1 jika salah satu dari masukannya dalam keadaan 1. Jika diinginkan keluaran bernilai 0, maka semua masukan harus dalam keadaan 0. Nah, jadi ini kebalikannya dari gerbang AND tadi. Kalau gerbang AND tadi, kalau dia bisa bernilai 1 kalau semua inputannya 1. Sementara kalau gerbang OR ini, misalnya salah satunya inputannya cuma 1, dia tetap masih bernilai 1. Dia bisa bernilai 0 kalau dua-dua inputannya itu bernilai 0. Contohnya seperti ini ada tabel kebenaran dari gerbang logika OR.
Ini kan jika inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, maka hasil outputnya itu 0. Nah, jika salah satu akan menghasilkan output 1. Jika dua-duanya 1, maka outputnya juga 1. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan membahas gerbang logika bentukan. Untuk pengertiannya sendiri, gerbang logika bentukan ialah bentuk berlawanan gerbang logika dasar dari AND menjadi NAND atau not AND, OR menjadi NOR atau not OR, dan beberapa tambahan bentuk logika seperti XOR, exclusive OR, dan XNOR, exclusive not OR. Untuk gerbang logika bentukan yang pertama yang akan kita bahas itu gerbang logika NAND. Untuk pengertiannya sendiri, gerbang NAND adalah suatu not AND atau suatu fungsi AND yang dibalikan. Jadi gerbang logika AND itu kebalikan dari gerbang logika AND. Gerbang NAND akan mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika adalah 1. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, maka keluarannya akan bernilai 1. Ini contoh gambar dari gerbang logika NAND. Lalu ini tabel kebenarannya. Nah, contohnya seperti ini. Jika inputannya A0, inputannya B0, maka untuk hasil outputnya itu adalah 1. Begitu juga untuk inputan A-nya 0, inputan B-nya 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Dia bisa bernilai 0 jika inputan A-nya 1, inputan B-nya 1, dia akan bernilai 0. Lalu untuk gerbang logika selanjutnya itu gerbang logika NOR atau not OR, jadi kebalikan dari gerbang logika OR. Untuk pengertiannya sendiri, gerbang logika NOR adalah suatu not OR, jadi kebalikannya dari gerbang OR. Gerbang NOR akan memberikan keluaran 0 jika salah satu dari masukannya dalam keadaan 1. Jika diinginkan keluaran 1, maka semua masukannya harus dalam keadaan 0. Jadi terbalik nih sama gerbang logika NAND tadi. Untuk gambar gerbang logika NOR sendiri seperti ini. Ini kan gambarannya. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, jika menginginkan outputnya 1, maka di inputan pertamanya dia harus 0, inputan keduanya dia harus 0, baru bisa menghasilkan output 1. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan output 0. Walaupun misalnya nih inputan A-nya 0, inputan B-nya 1, dia akan tetap menghasilkan output 0. Oke, selanjutnya itu gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR akan memberikan keluaran 1 jika masukan-masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Nah, jadi untuk gerbang logika XOR sendiri, dia bisa menghasilkan nilai 1 jika inputannya itu masukannya itu beda. Jadi misalnya inputan A-nya itu 1, inputan B-nya itu 0, maka dia bisa menghasilkan nilai 1. Tapi jika inputannya itu sama, misalkan inputan A-nya itu 0, inputan B-nya 0, maka outputnya dia akan 0. Begitu juga jika inputannya 1, inputan B-nya 1 juga, maka akan menghasilkan outputnya itu 0. Ini contoh gambar dari gerbang logika XOR. Oke, next. Selanjutnya itu gerbang logika XNOR. Untuk gerbang logika XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran 1 jika semua sinyal masukan bernilai sama. Jadi ini kebalikan dari gerbang XOR. Tadi kalau gerbang XOR, kalau misalkan inputannya beda, maka akan menghasilkan nilai 1. Sementara kalau di gerbang XNOR, dia kalau misalnya inputannya beda akan menghasilkan nilai 0. Sementara jika inputannya sama, maka akan menghasilkan nilai 1.
ini contoh dari gambar gerbang logika XNOR. Untuk tabel kebenarannya, ini ada daftar dari tabel kebenaran logika XNOR. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Ada 2 soal. Oke, kita akan mencoba menjawab soal-soal ini menggunakan tabel kebenaran, lalu kita akan menggunakan simulator logic lie. Oke, di sini kita udah masuk soal ya. Di sini saya udah bikin tabel kebenarannya juga. Lalu untuk soal nomor 1 saya udah ngerangkai gerbang logikanya. Oke, jadi kita langsung cek aja apakah tabel kebenaran ini udah sesuai dengan gerbang logikanya. Oke, kita tes dulu. Untuk baris pertama, inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, inputan C-nya 0. Lalu kita cek di sini, inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, inputan C-nya 0. Hasilnya 0, hasilnya 0 ya, hasilnya mati 0. Lalu kita cek baris nomor 2. Untuk inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, inputan C-nya 1, hasilnya 1. Kita cek inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, inputan C-nya 1. Hasilnya nyala ya, 1. Oke. Kita cek lagi yang lain. Contoh mungkin baris ke-7 nih. Inputan A-nya 1, inputan B-nya 1, inputan C-nya 0. Kita cek hasilnya 0. Inputan A-nya 1, inputan B-nya 1, inputan C-nya 0, hasilnya 0, mati ya, sesuai. Oke, kita coba tes satu lagi ya, yang terakhir. Inputan A-nya 1, inputan B-nya 1, inputan C-nya 1, hasilnya 1. Inputan A-nya 1, inputan B-nya 1, inputan C-nya 1, hasilnya nyala 1. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 2. Sekalian kita ngerangkai gerbang logikanya. Oke, ini soal nomor 2. Ini agak panjang nih. Oke. Ini soal nomor 2 ya, yang oranye. Kita coba rangkai gerbang logikanya. Contoh misal di sini di kurung pertama inputannya ada not A, N, B, N, C. Kita ambil dulu 3 inputan. 1, 2, 3. Oke. Lalu dia minta di sini A-nya dinotkan, jadi kita ambil gerbang not, kita taruh di depannya inputan A, kita notkan, tarik, udah jadi not A. Lalu di sini dia minta di N-kan, not A, N, B, N, C, jadi kita tarik gerbang N di sini. Lalu karena ada 3 inputan, kita tambah slotnya jadi 3 inputan. Lalu kita tarik not A, N, B, lalu C. Oke, kurung pertama udah jadi, lalu kita kerjakan kurung yang kedua. A dan B nya di N kan dulu, lalu di notkan. Kita ambil gerbang N dulu, kita taruh di antara A dan B, lalu kita N kan, A dan B nya di N kan, lalu di notkan. Lalu di notkan.
Oke. Setelah itu dia di OR BNC. Nah, BNC-nya kita taruh gerbang N-nya di sini. B sama C-nya kita N-kan dulu. Oke, gini. Nih. Nah, setelah B sama C-nya di N-kan, baru yang not AB ANB notnya tadi di-OR-kan sama BC yang ini. BC yang ini. Ini kan tadi yang ANB yang not, terus di-OR-kan sama yang BC. Kita ambil gerbang OR, kita taruh di sini. Kita tarik gini, sambung, tarik ini sambung. Oke, kurung kedua sudah jadi ya. Lalu kita kerjakan kurung yang ketiga. B sama C nya di-OR-kan, kita ambil gerbang OR, kita taruh di sini. Kita tarik. Lalu setelah itu B sama C nya di-NOT-kan, kita tarik gerbang NOT. Kita tarik gerbang NOT, kita taruh sini. Sini. Setelah itu setelah B dan B or C nya di NOT kan, di N kan ke A, di N kan ke A, kita tarik gerbang N, kita taruh sini. Baru kita NOT-kan ke A. Oke. Jadi untuk kurung ketiga udah jadi. Oke, setelah itu kurung pertama disorkan dengan kurung kedua, lalu disorkan dengan kurung ketiga. Kita tarik gerbang sort, kita taruh di tengah sini. Karena ada 3 inputan, kita tambah slotnya jadi 3 inputan. Lalu kita tarik. Ke sini, lalu ke sini. Oke. Lalu kita tarik lampu buat ngetes apakah gerbang logika ini sesuai dengan tabel kebenaran. Oke, gerbang logikanya sudah selesai. Kita cek apakah sesuai dengan tabel kebenaran yang kita bikin. Kita tes di baris pertama. Untuk inputan A nya 0, inputan B nya 0, inputan C nya 0, hasilnya 1. Inputan A nya 0, inputan B nya 0, inputan C nya 0, hasilnya 1. Nyala ya. Lalu kita tes lagi. Contoh baris ke 4 nih. Inputan A nya 0, inputan B nya 0, inputan C nya 1. Inputan A nya 0, inputan B nya 1, inputan C nya 1. Hasilnya 0. A nya 0, B nya 1, C nya 1. Hasilnya 0, mati. Oke, kita tes lagi baris ke 6. Contoh. Inputan A1, B0, B0, C nya 1. Hasilnya 1. A1, B nya 0, C nya 1, hasilnya 1. Nyala. Oke, berarti tabel kebenaran ini sudah sesuai dengan gerbang logika yang kita bikin. Sama seperti soal nomor 1, sini juga udah ada tabel kebenarannya. Jadi kita bisa langsung cek tabel kebenarannya di simulator ini. Oke, soalnya udah selesai.
Kita balik ke slide. Oke, itu tadi cara menyelesaikan persamaan boolean menggunakan tabel kebenaran serta merangkai gerbang logika. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.